Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau menjelaskan mengenai akademik self efficacy gitu. Mungkin di sini udah pernah dengar akademik itu apa gitu kan. Akademik pasti yang berkaitan dengan sekolah gitu, perkuliahan, nilai-nilai, tugas-tugas. Nah, mungkin kalau self efficacy belum pernah ada yang dengar gitu kan, self efficacy. Makanya aku mau ngejelasin dulu itu akademik self efficacy. Nah, kalau self efficacy itu kepercayaan individu gitu. Kalau kita tuh bisa melakukan sesuatu, misalnya nih Rasti, misalnya ada ujian gitu, terus Rasti punya pemikiran gitu, punya kepercayaan kalau aku bisa nih ngerjain ujiannya nih, berarti itu namanya self efficacy gitu. Jadi kalau misalnya akademik self efficacy, berarti seseorang tuh punya kepercayaan kalau dia tuh bisa melakukan tugas-tugas akademiknya kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang punya karakteristik atau akademik self efficacy yang tinggi tadi itu biasanya orangnya pantang menyerah gitu kan, optimis gitu, dan orangnya tuh konsisten gitu. Dia punya jadwal, punya target gitu, punya tujuan lah ibaratnya. Nah, apa yang dapat mempengaruhi akademik sertifikasi itu? Kenapa sih orang punya akademik sertifikasi yang tinggi, punya kepercayaan individu yang tinggi? Yang pertama tadi, berhasil nyelesain tugas. Misalnya Nesha nih berhasil nyelesain tugas sekolahnya gitu. Berarti nanti kalau punya tugas lain nih, Nesha bisa gitu. Nanti tugas selanjutnya Nesha bisa nih ngerjain gitu. Yang kedua itu pengalaman, misalnya pasti ngeliatin temennya bisa gitu, temennya bisa ngerjain tugas gitu. Jadi si pasti punya motivasi kalau misalnya temannya bisa, pasti juga bisa kayak gitu. Nah, yang ketiga, pick up pendapat dari orang lain. Misalnya mamanya Rasti bilang, kamu bisa kok ngerjain gitu, kamu pasti bisa ngerjain tugasnya. Nah, itu dapat motivasi tuh biasanya tuh Rasti. Kalau misalnya mamanya bilang pasti bisa kayak gitu. Nah, itu aja sih presentasi dari aku. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.